Kalau kamu mahasiswa tingkat akhir, pasti pernah kepikiran kan, setelah semua kerja keras, begadang, revisi bolak-balik, skripsi kita tuh bakal berakhir di mana sih? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya mengubah tugas akhir kamu dari yang cuma sekedar syarat kelulusan jadi sesuatu yang punya dampak beneran. Yuk, kita mulai. Coba deh, bayangin sejenak. Setelah berbulan-bulan, mungkin bahkan setahunan lebih ya, kamu riset, nulis, pusing tujuh keliling. Kemana sih hasil jerih payah kamu itu bakal pergi? Ini pertanyaan penting yang dihadapi semua mahasiswa. Coba lihat dua nasib yang berbeda ini. Di satu sisi, skripsi kamu bisa aja berakhir di rak buku. Jadi dokumen pribadi yang dibaca, ya paling cuma kamu sama dosen pembimbing aja. Tapi di sisi lain, skripsi kamu bisa jadi kontribusi publik di jurnal ilmiah, dibaca para peneliti di seluruh dunia, dikutip, bahkan jadi awal dari obrolan baru di dunia ilmu pengetahuan. Wah, bedanya jauh banget kan? Oke, mari kita mulai dari pandangan yang paling umum dulu ya. Apa benar skripsi itu ya cuma sekedar tugas akhir? Cuma rintangan terakhir yang harus dilewati sebelum wisuda? Kita tahu banget usaha yang kamu curahkan itu luar biasa. Semua waktu, energi, pikiran, semuanya tercurah di situ. Rasanya sayang banget kan kalau tujuan satu-satunya cuma buat menuhin syarat kelulusan, terus ya udah dilupain gitu aja. Karya kamu itu layak dapat penghargaan lebih dari sekedar jadi pajangan berdebu. Nah, ini dia solusinya. Ada loh sebuah jembatan yang bisa menghubungkan kerja keras kamu di depan laptop sampai larut malam dengan dunia yang jauh lebih luas. Jembatan itu namanya publikasi ilmiah. Jadi apa sih sebenarnya publikasi ilmiah itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah cara kamu untuk berbagi temuan riset kamu. Jadi alih-alih berhenti jadi laporan skripsi yang tebal, penelitian kamu diubah formatnya biar bisa diakses, dipelajari, dan bahkan dikembangin sama orang lain di seluruh dunia. Keren kan? Analogi ini pas banget deh. Coba bayangin kamu nemuin resep kue paling enak sedunia. Kalau resepnya kamu simpan sendiri, ya cuma kamu yang bisa nikmatin. Tapi kalau kamu bagiin, orang lain bisa ikut nyoba, mungkin mereka modifikasi dikit, dan akhirnya tercipta variasi-variasi baru. Nah, ilmu pengetahuan itu persis kayak gitu. Harus dibagikan biar bisa terus tumbuh. Oke, ini semua kedengarannya bagus ya buat kemajuan ilmu pengetahuan, tapi mari kita jujur-jujuran. Apa untungnya buat kamu sebagai mahasiswa? Kenapa kamu harus repot-repot mikirin ini? Keuntungannya tuh nyata banget. Proses publikasi itu memaksa kamu buat mikir jauh lebih tajam dan kritis. Terus, skill nulis akademik kamu, wah, dijamin naik kelas. Dan coba bayangin, nulis artikel terpublikasi di CV kamu, itu jadi pembeda yang kuat banget waktu kamu cari kerja atau mau lanjut S2. Yang gak kalah penting, ini ngebangun rasa percaya diri kamu buat ngomongin riset kamu di mana aja. Dan yang menarik, publikasi itu bukan cuma tentang kamu loh, ini adalah bagian penting dari sebuah ekosistem akademik. Kelulusan kamu, kenaikan jabatan dosen kamu, bahkan akreditasi prodi, semuanya itu saling berhubungan dan diuntungkan kalau budaya publikasinya kuat. Jadi, dengan mempublikasikan karya kamu, sebenarnya kamu juga ikut ngebantu kampus dan dosen-dosen kamu. Sekarang, yuk kita geser fokusnya. Dari keuntungan pribadi, kita lihat gambaran yang lebih besar. Kita lihat gimana caranya sebuah skripsi bisa benar-benar berubah jadi dampak nyata buat masyarakat. Biar gampang, kita pakai contoh yang relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Katakanlah kamu meneliti soal gimana penggunaan TikTok itu memengaruhi cara belajar atau sopan santun siswa. Topik yang menarik kan? Terus, setelah kamu dapat hasilnya, apa selanjutnya? Nah, begitu riset ini dipublikasikan, lihat deh efek dominonya. Guru-guru di sekolah lain bisa baca dan dapat wawasan baru. Peneliti lain mungkin di negara lain bisa ngelanjutin studi kamu. Bahkan sekolah bisa pakai data dari kamu buat bikin kebijakan baru soal penggunaan gadget. Nah, ini yang namanya dampak. Riset kamu nggak cuma jadi tumpukan kertas, tapi jadi dasar buat sebuah tindakan nyata. Oke, sekarang kamu mungkin mikir, wah, keren sih, tapi kok kayaknya ribet dan bikin pusing ya. Mulainya gimana? Tenang, jangan panik dulu. Yuk, kita coba pecah-pecah prosesnya jadi langkah-langkah yang lebih simpel dan bisa diikutin. Perjalanannya tuh kira-kira kayak gini. Langkah pertama, kamu udah lewatin, yaitu riset. Langkah berikutnya, ubah skripsi kamu jadi format artikel yang lebih ringkas dan padat. Setelah itu, kamu pilih jurnal yang cocok dan kirim. Nanti bakal ada proses review dari para ahli, dan kalau lolos, selamat. Karya kamu resmi jadi bagian dari catatan sejarah ilmu pengetahuan. Tentu aja, perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Banyak mahasiswa yang ngerasa nulis ilmiah itu susah, atau mungkin karena jarang baca jurnal, jadi nggak tahu standarnya kayak apa. Nyari bimbingan yang pas juga kadang jadi tantangan. Tapi, penting banget buat kamu tahu kalau ini semua wajar banget. Kamu nggak sendirian, dan semua tantangan ini pasti bisa diatasi.
Jadi, poin paling penting yang mau kami sampaikan hari ini sebenarnya ini. Coba deh, ubah cara pandang kamu soal skripsi. Ini bukan cuma kewajiban yang harus digugurkan, tapi ini adalah sebuah kesempatan, potensi kontribusi pertama kamu untuk dunia ilmu pengetahuan. Jadi, nanti pas kamu lagi ngerjain bab terakhir atau lagi analisis data-data terakhir, coba deh renungin pertanyaan ini. Di dalam semua tumpukan kertas dan file di laptop kamu itu, ada sebuah pengetahuan baru yang lagi nunggu buat dibagikan. Pertanyaannya sekarang adalah, pengetahuan apa yang bakal kamu bagikan ke dunia?